Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, dan juga ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Materi pokok pikiran. Nah, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Kemudian ada harimau Sumatera, ada komodo, dan ada badak. Nah, kira-kira habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan langka tersebut di mana ya? Kemudian ada elang, babi rusa, dan juga orangutan. Nah, setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Kata Siti. Udin menjawab, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan akan berkurang. Jawab Udin. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Tanya Dayu. Mari kita cari tahu, jawab Udin. Nah, coba sekarang kita sama-sama membaca tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah yang membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, dari bacaan yang tadi kalian sudah baca, dalam setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Masih ingatkah kalian dengan pokok pikiran? Nah, pokok pikiran yaitu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, bagaimana ya cara menentukan pokok pikiran tersebut? Yang pertama, kalian harus membaca dengan seksama seluruh bacaan dalam sebuah paragraf. Kemudian memahami isi bacaan. Setelah memahami, kalian akan menemukan kalimat utama dalam paragraf. Selanjutnya, menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf, kalimat utama merupakan kalimat yang lebih umum dibanding lainnya. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir. Bagaimana cara kita menentukan kalimat utama ya? Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, bersifat umum. Yang kedua, kalimatnya dijelaskan lagi oleh kalimat yang lain. Kemudian, biasanya ada kata kunci yang selalu diulang-ulang.
Yang keempat yaitu baik secara langsung atau dengan kata ganti. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok bisa di awal paragraf atau kita sebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua bisa juga di akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Yang ketiga bisa juga di awal dan di akhir disebut dengan paragraf campuran. Nah, apa ya pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf pertama itu? Kira-kira apa ya? Nah, pokok pikiran atau gagasan utama berada dalam kalimat utama. Nah, contohnya bacaan berikut ini. Nah, di dalam bacaan ini, jika kalian sudah membaca bacaan seluruhnya, kemudian kalian sudah memahami, kalian akan menemukan kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Kira-kira pokok pikirannya tentang apa ya? Karena yang diulang-ulangnya tentang rantai makanan. Jadi pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf ini yaitu tentang rantai makanan. Nah, ingat ya, ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, terima kasih. Kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.